Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Ayuha talabah, kaifa halukum jami'an, la'allakum bi khair. Fi hadzal yawm nuwasil darsana min dars at-tauhid wa huwa min qawli al-muallif rahimahullahu ta'ala wa huwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Ba'da an syarahna lakum bismillahirrahmanirrahim fil liqa' as-sabiq wa fi hadha al-yawm nuwasil qawla al-muallif rahimahullah ta'ala yani i'lam anna nawaqid al-islam 10 nawaqid. I'lam anna nawaqid al-islam 10 nawaqid. Ketahuilah bahwasanya pembatal dari Islam itu ada 10 pembatal. Para santri yang berbahagia, di sini disebutkan oleh muallif penulis kitab Nawaqid al-Islam bahwasanya pembatal dari keislaman itu ada 10 pembatal. Tetapi sebenarnya banyak lagi pembatal-pembatal yang lain. Kenapa beliau rahimahullah ta'ala di sini menyebutkan hanya 10 saja? Maka sebabnya adalah karena 10 pembatal ini adalah pembatal-pembatal yang sering terjadi. Dan dalam istilah para ulama, penyebutan dengan jumlah yang sebenarnya dia lebih banyak dari apa yang beliau sebutkan, yang mereka sebutkan, itu disebut dengan adat laysa lahu mafhum. Jadi suatu jumlah yang sebenarnya jumlah tersebut lebih dari jumlah yang disebutkan, maka disebut dengan istilah al-adat laysa lahu mafhum. Dan ini yang penulis di sini pakai untuk menyebutkan tentang 10 pembatal keislaman, bahwasanya sebenarnya banyak dari pembatal-pembatal yang lain, tetapi beliau menyebutkan bahwasanya pembatal itu ada 10, dan ini yang diistilahkan oleh para ulama dengan al-adad, yaitu jumlah laysa lahu mafhum. Berbeda dengan al-adad yang dia lahu mafhum. Ya, al-adad lahu mafhum, jumlah yang dia memiliki mafhum, artinya jumlah yang dia tidak bisa bertambah jumlahnya. Seperti misalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang rukun Islam, maka semua hadis-hadis yang berbicara tentang rukun Islam, maka dia jumlahnya hanya 5. Atau rukun iman, semuanya hanya berbicara atau jumlahnya hanya 6 rukun iman saja. Ini namanya al-adad lahu mafhum. Berbeda dengan apa yang beliau sebutkan di sini, yaitu al-adad, yaitu jumlah yang laisa lahu mafhum. Tujuannya adalah untuk seorang lebih memperhatikan atau lebih mudah untuk dia menghafal apa yang akan disebutkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Dan ini juga dipakai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis-hadis beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya beliau mengatakan ijtanibu sab'al mubiqat, jauhilah oleh kalian 7 hal yang membinasakan. Beliau menyebutkan di sini 7, padahal banyak lagi hal-hal yang membinasakan. Ya. Atau yang lain misalnya hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, khamsun minal fitrah, ada 5 hal yang merupakan fitrah, tetapi kemudian banyak fitrah-fitrah yang lain. Ini disebut dengan al-adad laysa lahu mafhum. Tujuannya adalah agar orang yang mendengar dari apa yang akan disampaikan tersebut mudah menghafalnya, sehingga bisa lebih melekat di hati-hati ataupun di otak orang yang mendengar apa yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk juga apa yang akan beliau sebutkan di sini tentang 10 pembatal keislaman tersebut. Dan perlu kita ketahui bahwasanya
Islam juga bisa batal, bisa rusak. Sebagaimana kemudian kita sering mungkin mempelajari tentang pembatal sholat, pembatal puasa, pembatal haji, pembatal zakat, maka Islam juga memiliki pembatal-pembatal yang apabila seorang kemudian terjatuh pada pembatal-pembatal tersebut, maka Islamnya akan menjadi rusak, Islamnya akan menjadi batal. Dan juga kita perlu untuk mengetahui tentang pembatal-pembatal keislaman tersebut agar seorang kemudian tidak terjatuh kepada pembatal-pembatal yang ada. Karena apa? Karena tujuan atau faedah seorang dia mempelajari dari pembatal-pembatal keislaman itu adalah agar dia tidak terjatuh dalam pembatal-pembatal tersebut. Sebagaimana yang disebutkan oleh sahabat yang mulia Hudzaifah ibnul Yaman, bahwasanya beliau mengatakan, kana an-nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarri makhafata an yudrikani. Dahulu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang suatu yang baik, tetapi kemudian aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hal-hal yang buruk. Tujuannya adalah agar aku tidak terjatuh ke dalam keburukan tersebut. Termasuk juga di sini tentang apa yang beliau sebutkan dari pembatal-pembatal keislaman. Ini adalah suatu yang buruk, suatu yang jelek, suatu yang tidak disukai. Tetapi tujuannya seorang mengetahui pembatal-pembatal ini adalah agar seorang kemudian terjauhkan, tidak dia terjatuh dalam masalah tersebut, karena ini adalah suatu yang sangat berbahaya, sangat membinasakan. Tidak seperti yang lainnya, misalnya kalau seorang hanya membahas atau mempelajari misalnya yang berkaitan tentang pembatal sholat misalnya. Ketika dia sholat, kemudian dia tertawa misalnya, atau dia makan misalnya, maka batal sholatnya. Maka hanya sholat tersebut saja yang batal, ya. Kalau misalnya dia sholat zuhur, kemudian dia sholat sambil makan atau sambil ketawa, atau dia buang air besar maupun kecil, maka sholat zuhur tersebut saja yang batal. Tetapi berbeda keadaannya ketika yang batal itu adalah yang berkaitan tentang Islam seorang. Maka semua amal yang dia lakukan dari kebaikan menjadi batal. Semua kebaikannya, baik sholatnya, puasanya, hajinya, sedekahnya, amal ma'rufnya, kemudian segala hal-hal kebaikan yang dia lakukan itu menjadi batal. Karena apa? Karena Islamnya sudah batal. Maka perlu seorang untuk mempelajari hal ini agar dia tidak terjatuh ke dalam pembatal-pembatal tersebut. Ini yang bisa kita sebutkan dari apa yang beliau sebutkan tentang 10 pembatal yang akan beliau rincikan dari awal sampai 10. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Tetapi kemudian sebelum kita menutup pertemuan ini, kami wasiatkan kepada para murid untuk tetap menjaga salat, untuk tetap menjaga berjamaah, karena salat merupakan tiang dari agama Islam. Kemudian berjamaah merupakan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Subhanahu wa taala telah menentukan waktu-waktu untuk seorang kemudian tetap melaksanakan salat tersebut, karena dengan berjamaah seorang akan tetap disiplin di dalam dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu orang yang dia tidak salat, tidak berjamaah, ya, maka dia terjatuh dalam kesalahan dan dosa, sebagaimana yang pernah ditanyakan kepada Ibnu Abbas. Ada seorang yang bertanya kepada beliau tentang orang yang dia selalu sholat malam, selalu berpuasa di siang hari, tetapi kemudian tidak melakukan Jumat, tidak pula dia berjamaah salat. Maka Ibnu Abbas mengatakan, hadza finnar, orang ini dia akan masuk ke dalam neraka. Maka jaga salat berjamaah di rumah, jangan ditinggalkan. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.